Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan kita tetap bisa berkarya ya. Baik, hari ini kita akan membuat kuplu atau penny head seperti ini. Ini bisa untuk dewasa atau anak-anak. Nanti ukurannya bisa menyesuaikan untuk lingkar kepalanya ya. Ini memakai motif yang atau pola yang sangat mudah. Ya, saya memakai dua warna. Di sini pola untuk kepala, kemudian yang dilipat bagian depan ini berbeda ya. Nanti saya akan menjelaskan. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk bahannya saya memakai benang milk cotton 5 ply. Kemudian untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kemudian saya memakai hak pen tulip nomor 7. Kemudian kita juga butuh jarum tapestri nanti untuk merapikan ujung-ujung benangnya ya. Baik, langsung kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita buat slip knot atau tali simpul. Lanjutkan dengan membuat 36 plus 2 CH. 2 CH di sini untuk mengawali tusukan ya. Total ada 38 CH. Untuk tarikannya jangan terlalu kencang ya teman-teman, supaya tidak mengkerut nanti. Kemudian kita sudah mendapat 38 ya. Di loop ketiga ya, di loop ketiga kita buat HDC. Kemudian lanjutkan HDC di setiap loop sebanyak 30 HDC. Jadi tadi kan totalnya ada 36 rantai ya, plus 2 untuk mengawali. Nah, yang kita bekerja di 36 rantainya. Jadi 30 HDC, nanti sisakan 6 loop. Ya, sisakan 6 loop di paling ujung untuk membuat single crochet. Ya, saya akan skip, saya akan buat HDC sampai di sini. Nih, setelah 30 HDC, sisa 6 loop, kita buat single crochet. Kemudian rantai 1, kemudian buat single crochet back loop. Jadi di sini ya teman-teman, single crochet back loop. Buat 6 single crochet. 2 3 4 5 6. Kemudian lanjutkan membuat HDC sebanyak 30 ya. HDC back loop. Hanya back loopnya saja ya. Buat sampai ujung di sini. Jadi kita bekerja selalu di back loop di sini. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hanya di back loopnya saja. Kita lanjutkan sampai ujung. Oke, setelah itu buat 2 rantai. Kemudian putar. Buat 30 HDC. Jadi untuk mengawali HDC kita buat 2 rantai. Untuk mengawali SC kita buat 1 rantai.
Kita bekerja di bagian back loopnya saja. Buat sampai sisakan 6 loop terakhir di sini, kemudian setelah 6 loop terakhir buat single crochet back loop. Jadi hasilnya seperti ini. Di ujung sini nanti agak mengkerut ya. Jadi nanti yang mengkerut itu untuk bagian atas kepala. Kita buat sampai 49 row. Ya, bolak-balik 49 row. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa dibuat 40 row ya. Jadi sesuaikan dengan lingkar kepala yang ingin dibuat. Ya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Yang bagian SC itu mengkerut ya. Ini saya ukur, ini untuk ukuran dewasa ya teman-teman. Ini sekitar lingkar kepalanya sekitar 48 sampai 50 cm. Jadi silakan teman-teman untuk membuat lingkar kepala yang ingin dibuat, mau buat anak-anak atau dewasa, bisa disesuaikan sendiri. Setelah itu kita akan menggabungkan ini, tetapi saya akan menggunakan cara slip stitch. Cara slip stitch menurut saya lebih rapi. Jadi nanti sambungannya tidak akan terlihat ya. Jadi benangnya tidak dipotong dulu. Nah, caranya seperti ini, rantai 1 dulu. Kemudian ambil back loop saja ya, tidak dua-duanya, ambil di bagian sini. Seperti ini, masukkan HP-nya sebelah kanan, kemudian ambil satu sisi lagi, back loopnya juga seperti ini. Kemudian slip stitch. Lagi kita ambil back loop sebelah kanan, kemudian ambil di sebelah kiri, kemudian slip stitch. Ambil lagi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian slip stitch. Nah, lakukan seperti ini sampai di ujung. Untuk tarikan benangnya jangan terlalu rapat ya teman-teman, agak longgar atau pokoknya jangan terlalu rapat. Kenapa? Kalau terlalu rapat nanti sambungannya akan mengkerut. Jadi samakan tarikannya dengan waktu kita membuat tusukan. Oke, kita lanjutkan sampai di ujung ya. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat sambungannya. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini tidak terlihat sambungannya ya. Dengan cara slip stitch. Benangnya jangan dipotong dulu ya teman-teman. Kita langsung akan membuat dengan pola dan nanti untuk ada kombinasi warna yang berbeda. Kita akan membuat motif yang berbeda. Langkah pertama buat 2 rantai, kemudian di lubang yang sama buat double crochet. Jadi 2 rantai ini untuk mengawali double crochet. Di lubang yang sama buat double crochet. Kemudian buat double crochet lagi di sini. Kemudian double crochet. Jadi teman-teman untuk membuat double crochet ini silahkan teman-teman lihat baris HDC. Jadi 2 HDC kita isi dengan 3 double crochet. Ya, kelihatan ya. Ada 2 baris HDC. Tadi yang bagian ini kan kita buat HDC ya. Ini baris 1 kelihatan garisnya. Setiap 2 row
2 row atau 2 baris HDC, kita buat 3 DC, supaya pas nanti besarnya tidak mengkerut atau melebar ya. Untuk hitungannya seperti ini ya teman-teman. Saya ulangi, setiap 2 row HDC yang tadi kita buat 3 DC. Nah, ini 2 ya. Nah, jadi isinya 3. Kelihatan ya? Nah, kita lanjutkan untuk membuat double crochet sampai 1 putaran. Ya, dengan patokan itu tadi ya teman-teman. Saya ulangi. 2 baris HDC isi dengan 3 DC. Nah, seperti ini. Ada 3 di setiap 2 baris. Nah, kita lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, teman-teman, kita sudah mendapat 1 putaran, kemudian kita akan mengganti warna. Kita ambil warna lain, kemudian kita selipkan seperti ini. Kemudian buat 2 rantai. Ya. Kemudian kita buat front loop double crochet. Jadi lewat bagian depan, kemudian back loop double crochet. Seperti ini lewat bagian belakang. Selang-seling ya. Jadi depan belakang depan belakang. Lewat bagian depan di sini. Atau front loop DC front loop. Kemudian DC back loop. Kemudian DC front loop lagi. Seperti ini terus teman-teman, selang-seling sampai 1 putaran. Jadi depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Kita lanjutkan sampai 1 putaran. Silakan teman-teman untuk paduan warnanya disesuaikan sendiri. Kita lanjutkan sampai di sini. Kita sudah mendapat 1 putaran. Kemudian kita slip stitch seperti ini. Kemudian buat 2 rantai lagi. Ya, ini tadi awal kita buat front loop, kita buat front loop lagi. Jadi kita sesuaikan lagi dengan tusukan sebelumnya. Kalau tadi front loop, ikutin saja. Kemudian back loop, nah selang-seling terus seperti itu, diikutin saja tusukan sebelumnya. Gampang sekali ya teman-teman. Nah, ini hasilnya nanti akan elastis ya. Jadi menyesuaikan dengan lingkar kepala pemakainya. Seperti ini. Kita buat 1 putaran lagi sampai dengan lebar yang diinginkan. Nah teman-teman, ini saya mendapat 4 row untuk bagian ini. Silakan teman-teman sesuaikan ya, mau buat 4 atau 5, itu sesuai selera. Apabila menginginkan agak lebar, mungkin bisa 5. Kemudian kita bisa potong benangnya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk hasil tekuannya. Nah, kemudian kita akan rapikan ujung-ujung benangnya dan kita akan menjahit bagian atasnya ya.
Nah, ini kalau rentangkan seperti ini hasilnya. Sangat elastis, sangat nyaman dipakai di kepala. Kemudian kita butuh jarum tapestri dan potong benang untuk menjahit bagian atas kepala. Untuk menjahitnya, caranya supaya lebih rapi, kita akan selipkan, jangan terlalu mepet bagian tepi, tapi kasih jarak sekitar 2 rantai di rantai kedua seperti ini ya. Supaya apa? Nanti ujungnya supaya lebih rapi. Jadi jangan terlalu mepet di paling pinggiran itu, jangan ya. Seperti ini, selip selang-seling dulu. Jadi supaya ujungnya itu tidak ada lubang. Seperti ini, kita selipkan dulu, memutar. Kemudian sampai di ujung, ketemu ujung ya. Kita tarik, kita serut. Jangan lupa sambil dirapikan lipatannya. Sambil diatur lipatan kerutannya ya. Seperti ini. Kemudian ikatkan dengan ujung satunya supaya tidak terlepas. Ikatkan dulu serapat mungkin. Talikan lagi supaya tidak terlepas. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjahit saling silang ini. Seperti ini. Kita jahit serapi mungkin. Setelah selesai, kita bisa ikatkan ujung benangnya dan rapikan. Kita selip-selipkan dengan jarum tapestri ya, supaya lebih rapi. Nah teman-teman, beanie hat atau kupluk kita sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Sangat mudah dan simple ya teman-teman, semuanya pasti bisa ya. Ini kalau direntangkan ya. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, ditunggu ya. Silahkan subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.